Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mutia Fahim. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran studi kasus di kantor pos Kota Magelang. Perkembangan bisnis jasa di Indonesia semakin kompleks dan kompetitif karena bertambahnya pesaing, peningkatan pengguna jasa, dan kemajuan teknologi. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk merancang strategi agar bisa bertahan dan unggul dalam persaingan. Strategi perusahaan berperan penting dalam kesuksesan atau kegagalan bisnis, serta menentukan apakah perusahaan mampu bertahan di pasar. Strategi adalah kerangka kerja yang mencakup kewirausahaan, persaingan, dan fungsi-fungsi penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Strategi jangka panjang berfokus pada pengelolaan sumber daya agar menciptakan keuntungan, termasuk membangun hubungan baik dengan konsumen untuk menciptakan loyalitas. Analisis SWOT PT Pos Indonesia menunjukkan bahwa keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan bisnis internal dan eksternal. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pos dengan bisnis utama pengiriman surat dan paket, serta tambahan bisnis logistik dan jasa keuangan yang relatif baru. Dahulu, PT Pos Indonesia adalah satu-satunya penyedia jasa pos di Indonesia. Namun kini telah banyak pesaing swasta seperti JNE, JNT, dan IKI dan SAP yang mengambil porsi pasarnya. Kekuatan PT Pos Indonesia meliputi jaringan cabang yang sangat luas, hingga pelosok Indonesia, dan peranan multifungsi kantor pos dalam melayani transaksi selain pengiriman, seperti pembayaran tagihan dan layanan keuangan. Namun kelemahannya adalah citra yang dianggap kuno, target pasar yang sangat luas, sehingga kurang fokus pada segmen tertentu, dan penggunaan identitas visual yang kurang konsisten. Bisnis. Satu, ada lingkungan internal. Menurut David 2010, lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, operasi produksi, R&D, dan sistem informasi manajemen. Dua, ada analisis lingkungan eksternal. Umar 2008 menjelaskan lingkungan eksternal adalah suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan luar dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Analisis SWOT matrik IFE dan matrik EFE. Matrik IFE, Internal Factor Evaluation, dan EFE, External Factor Evaluation, terdiri dari kolom bobot, rating, dan total nilai yang merupakan hasil perkalian dari bobot dan rating. Untuk kolom bobot dan rating diisi sesuai dengan nilai yang merupakan hasil dari pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan tingkat kepentingannya. Menurut David 2009 menyatakan bahwa matrik IFE digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Matrik EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Pengertian analisis SWOT dan manfaat strategis. Analisis SWOT merupakan metode identifikasi faktor-faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Pendekatan ini didasarkan pada logika sederhana yang efektif dalam merancang strategi bisnis sukses ketika diterapkan akurat. Asumsi utamanya adalah strategi optimal memanfaatkan posisi internal perusahaan sambil menyesuaikan dengan dinamika lingkungan eksternal. Analisis SWOT memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi internal dan eksternal, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis yang tepat. Sasaran perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar yang belum tergali,
mengoptimalkan potensi, serta mengatasi hambatan secara terarah. Penerapannya juga memfasilitasi perbandingan antara kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk merencanakan aksi konkret seperti investasi, riset, atau diversifikasi produk. Metode penelitian menggunakan data kualitatif berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi yang disajikan dalam bentuk kata-kata bermakna untuk menganalisis fenomena secara mendalam. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian di kantor pos Kota Magelang melalui wawancara dan observasi sementara. Data sekunder berasal dari dokumen secara literatur sebelumnya. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan status terkini subjek melalui survei, wawancara, atau observasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus SWOT menguraikan kekuatan kelemahan internal melalui matriks IFE dan peluang ancaman eksternal melalui matriks EFE. Matriks IFE kemudian mengintegrasikan keduanya untuk menentukan posisi strategis perusahaan saat ini. Pendekatan ini memaksimalkan kekuatan serta peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman secara sistematis. Matriks SWOT untuk strategi SO. Untuk melihat kekuatan yang digunakan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki kantor pos Kota Magelang yang dapat membentuk strategi pemasaran di perusahaan tersebut dengan meningkatkan pelayanan yang berkualitas, memperluas pangsa pasar untuk mendukung kinerja kantor pos Kota Magelang, memberikan tarif yang terjangkau untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, dan menambah kerjasama dengan mitra kerja berbasis bisnis online. Analisis matriks SWOT untuk strategi WO. Dari kelemahan dan peluang yang dimiliki kantor pos Kota Magelang dapat disusun strategi untuk meminimalkan kelemahan yang ada, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan menentukan strategi pemasaran dengan melakukan promosi dan brand image kepada masyarakat Kota Magelang. Mulai berinovasi dengan memasuki pasar e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan lainnya, serta meningkatkan soft skill karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Analisis matriks SWOT untuk strategi ST. Dilihat dari kekuatan dan ancaman, kantor pos Kota Magelang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dapat datang kapan saja, yaitu dengan melakukan pemberian fasilitas pelayanan dan harga yang terjangkau untuk para konsumen, menetapkan harga bersaing, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memiliki hubungan yang baik dengan konsumen dan mitra kerja, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan kantor pos Kota Magelang. Analisis matriks SWOT untuk strategi WT. Pada kelemahan dan ancaman yang ada di kantor pos Kota Magelang dapat diminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman dari eksternal, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai media promosi yang inovatif dan menarik, meningkatkan teknologi guna mendukung pelayanan, meningkatkan kreativitas karyawan, dan ketetapan waktu dalam melakukan pengiriman dan pengantaran barang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan pendekatan SWOT dapat disimpulkan bahwa posisi kantor pos Kota Magelang berada di posisi kuadran 1, sehingga menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan strategi agresif atau pertumbuhan. Kemudian hasil faktor internal IFE dan faktor eksternal EFE didapatkan nilai strength dan opportunities SO sebesar 4,56, strength dan threat-nya sebesar 3,93, weakness dan opportunities WO sebesar 4,01, dan WT sebesar 3,38. Strategi yang mempunyai nilai tertinggi yaitu SO dengan meningkatkan pelayanan yang berkualitas, memperluas pangsa pasar untuk mendukung kinerja kantor pos Kota Magelang, memberikan tarif yang terjangkau untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja berbasis bisnis online.
Setelah melakukan analisis, penulis masih merasa banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ini, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya untuk menguji strategi pemasaran yang telah dianalisis di dalam penelitian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.